Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa lagi dengan saya, Ari Santoso. Kali ini pada seri Arduino dengan judul Energy Meter Digital Bidirectional. Berawal dari pemasangan solar panel rooftop atau di atas genteng dengan kapasitas 3 kW peak, saya bermaksud memasang energy meter untuk memudahkan monitoringnya. Sebetulnya dengan penggantian pemasangan ke wire meter ekspor-import sih cukup, tetapi karena letaknya di luar dan pembacanya tidak bisa sekaligus, jadinya saya beli energy meter. Inilah tampilan dari KWA meter ekspor-import dari PLN. Cara paling gampang adalah dengan membeli saja alat yang sudah jadi secara online. Untung saya beli dua, yang tadinya diperuntukkan keperluan lain. Karena ternyata energy meter yang saya beli hanya dapat mengukur energi satu arah saja. Sehingga saya harus memasang dua buah energy meter. Satu untuk pengukuran energi import dan satu lagi untuk pengukuran energi ekspor. Tegangan arus dan frekuensi yang diukur dari kedua alat tersebut tetap sama, hanya kalau arah energinya berbeda, maka pembacaan daya, Cosby, dan KWH menjadi 0 atau tidak bertambah. Komponen-komponen utama yang digunakan sebagai berikut. Box plastik yang ukurannya cukup, LCD display 20x4 karakter lengkap dengan modul I2C-nya, trafo arus, Arduino Nano, trafo step down, DC-DC step down converter. Untuk pengukuran tegangan sekalian juga sebagai sumber daya, saya menggunakan trafo step down, juga trafo tegangan dengan dua sekunder atau output. Salah satu output untuk sensor tegangan yaitu output 10 volt AC dan output lainnya yaitu output 12 volt AC untuk sumber daya. Setelah diselaraskan dengan dioda bridge plus kapasitor, saya menggunakan DC-DC step down converter sebelum diregulasikan secara final ke 5 volt DC dengan menggunakan voltage regulator 7805 untuk menghasilkan sumber daya 5 volt yang lebih stabil dan ripple minimum. Untuk pengukuran arus, saya menggunakan trafo arus 4 bekas dari KWA meter. Anda dapat membelinya secara online, tentunya dengan harga yang lebih murah. Yang penting kan fungsinya. Kelemahannya adalah untuk mengukur arus, Anda harus melepaskan salah satu kabel, bisa dipilih yang fasa atau yang netral untuk dimasukkan lewat lubang tengah dari trafo arus. Dengan komponen minimum, saya dapat menampilkan data lebih banyak. Disinilah pentingnya sisi software, dalam hal ini programmingnya atau Arduino Sketch. Di atas adalah tampilan LCD display dengan 20x4 karakter. Ternyata ada cacatnya, yaitu berupa garis di baris 1 dan baris 3, sehingga beberapa karakter, huruf atau angka tidak terbaca dengan baik seperti contoh di atas, misalnya angka 8 dan angka 0. Saya beli secara online modul LCD dan modul I2C-nya terpisah, jadi harus menyolder sendiri. Disarankan lebih baik membeli LCD yang sudah terpasang modul I2C-nya. Dibandingkan dengan energy meter yang beli jadi lewat online, tampilannya lebih lengkap dengan adanya daya semu atau VA, serta daya reaktif atau VAR, tergantung kepada kita data apa saja yang ingin ditampilkan. Maka dari itu perlu diatur setiap penempatan karakternya. Baiklah, sekarang kita akan lebih dalam membahas penulisan programnya atau sketsnya. Nantinya di dalam penjelasan saya akan merefer kepada beberapa video YouTube saya yang sebelumnya. Tidak semua kode merupakan hasil karya murni saya sendiri, tetapi merupakan pengembangan modifikasi dari apa yang sudah saya pelajarin melalui internet.
Saya dapat ilmu dan tentunya saya ingin menyebarkan kembali ilmunya kepada manfaat untuk orang lain. Pada bagian ini merupakan penjelasan singkat mengenai fungsi apa saja yang akan dibuat. Dari dasar pengukuran dua besaran, yaitu arus dan tegangan, dapat diperoleh cukup banyak besaran yang lain. Kemudian saya tambahkan fitur overload dengan alarm buzzer, karena ternyata saat-saat tertentu, terutama di malam hari, pemakaian listrik dapat melampaui batas daya langganan PLN. Misalnya saat ada 3 AC dijalankan, ditambah ada juga yang menggunakan oven microwave yang dayanya lumayan gede, yaitu sekitar 1500 watt, sehingga total arus dapat melampaui 16 ampere. Dengan adanya alarm buzzer ini, kita jadi tahu sedang terjadi overload, sehingga kita secara manual harus mengurangi daya yang dipakai sebelum MCB di meter PLN-nya trip. Pada bagian ini biasa saya sebut general, menjelaskan library apa saja yang diperlukan. Misalnya EEPROM, wire, liquid crystal I2C, juga definisi dari besaran konstanta yang digunakan di dalam program. Anda dapat mencoba dengan konstanta yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan. Pada bagian ini, void setup digunakan pada awal program untuk menjalankan sekali saja. Misalnya untuk membantu mengingat sket mana yang dipakai, karena saya banyak menggunakan sket. Juga untuk mengetes apakah alarm buzzer berfungsi, serta merestore nilai KWA yang tersimpan di non-volatile memory EEPROM, baik untuk ekspor maupun untuk import. Jadi pada saat power supply mati, data KWA tidak hilang semua. Pada bagian ini masuk ke main loop atau void loop, merupakan detail programnya. Saya menggunakan metode pengukuran dan perhitungan berbasis RMS. Khusus untuk form factor, saya tidak menggunakan pengukuran sudut secara langsung antara vektor tegangan dan vektor arus, karena hasil yang didapat merupakan derivatif dari hasil pengukuran atau perhitungan. Yang benar-benar diukur hanyalah tegangan dan arus saja. Yang lainnya merupakan konsekuensi dari hasil perhitungan. Untuk pengukuran daya reaktif, saat ini saya belum dapat membedakan pengukuran daya reaktif induktif, yaitu beban pada umumnya, dengan daya reaktif kapasitif. Menjadi tantangan kelak karena masih banyak yang harus dipelajarin. Pada bagian ini, untuk mengukur frekuensi jala-jala. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada video YouTube saya sebelumnya. Pada bagian ini menjelaskan pengukuran energi, yang merupakan integrator perkalian antara daya dengan waktu, baik untuk import maupun untuk ekspor. Pada bagian ini merupakan bagian pertama untuk display, berfungsi untuk menampilkan hasil ke serial monitor. Tentunya kebutuhan dapat disesuaikan. Pada bagian ini merupakan bagian kedua untuk display, berfungsi untuk menampilkan hasil ke LCD display untuk baris 1 dan baris kedua. Pengaturannya saya buat berbaris untuk memudahkan programmingnya. Selanjutnya pada bagian ini yaitu untuk baris ketiga dan baris keempat. Bagian ini merupakan bagian terakhir, adalah untuk setiap 15 menit atau 900 detik menuliskan hasil perhitungan energi impor dan ekspor ke EEPROM. Anda dapat membuat lebih singkat dari 15 menit, tetapi akan mengurangi umur EEPROM-nya sesuai dengan referensi yang saya pelajarin. Demikian penjelasan dari saya soal energy meter bidireksional dengan beberapa fitur tambahan yang berguna. Selanjutnya, saya sedang mempersiapkan modul komunikasi wireless dan internet, sehingga alat di atas bisa dijadikan peralatan yang siap IoT atau Internet of Things. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, atau komen. Terima kasih telah melihat video ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.